Selamat siang, Bu. Selamat siang. Silakan duduk. Apakah ada yang bisa tambahkan Bu Ibu? Ya, Bu, kami berdua datang kemari bermaksud untuk menyampaikan proposal kami. Karena kami ingin membuka suatu usaha, namun modal yang kami butuhkan masih kurang. Oh begitu, coba jelaskan proposal Ibu sehingga kami nanti bisa mengevaluasi dan menilai apakah kami layak memberi pinjaman modal ke Ibu. Baik, kami akan menjelaskan proposal kami. Izinkan kami untuk menjelaskan melalui layar LCD, ya, Bu. Ya, silakan. Kami akan menjelaskan proposal usaha kami, donat bolongi dengan nama Blue or Donuts. Kami akan menjelaskan syaratnya. Menciptakan peluang usaha di bidang kuliner merupakan salah satu bentuk usaha yang potensial dalam rangka pendapatan warga yang besar. Salah satunya kuliner berbentuk jajanan dengan yang bisa mendapatkan sebuah nilai potensial, keuntungan di lingkungan masyarakat, pedesaan maupun lingkungan sekolah. Donat merupakan salah satu produk bakery yang cukup populer di kalangan masyarakat Indonesia. Donat juga sangat disukai oleh kalangan masyarakat dengan kebutuhan masyarakat akan makanan ringan, seringan sebelum makan utama, dan sebagai makanan favorit anak muda. Untuk merayakan ulang tahun orang-orang terdekatnya. Donat biasanya disajikan dalam bentuk bulat dengan lubang di bagian tengahnya. Namun berbeda dengan bomboloni donat ini yang berbentuk bulat tanpa lubang di bagian tengahnya. Maka dari itu dengan adanya bomboloni donat ini diharapkan bisa memenuhi keinginan masyarakat akan kebutuhan-kebutuhannya. Dari berbagai potensi alat yang dimiliki oleh Indonesia, maka bomboloni donat dengan bahan baku yang berasal dari labu kuning, ubi ungu, dan buah naga merah dianggap sangat menguntungkan karena dapat membantu pemanfaatan buah dan umbi-umbian asal Indonesia. Tiga bahan baku bomboloni donat memiliki banyak manfaat yang baik bagi tubuh serta membuat tampilan bomboloni donat semakin menarik. Bomboloni donat hadir dengan 3 rasa untuk isian sehingga sangat cocok untuk seluruh kalangan usia. Kita membuka usaha ini bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja sendiri, memiliki penghasilan sendiri, menciptakan inovasi kuliner yang baru dan digemari banyak orang, memenuhi kebutuhan pelanggan akan makanan cepat saji yang mengenyangkan dan efisien untuk dibawa kemanapun, membantu untuk memanfaatkan buah dan umbi-umbian lokal asal Indonesia, mengurangi tingkat pengangguran dengan membuka cabang di beberapa lokasi dan mendapatkan keuntungan dan laba. Untuk bahan baku, proses dan keahliannya, donat yang kami sajikan berbeda dengan donat yang sering dijual di toko lain. Karena donat yang kami tawarkan berbeda dengan biasanya, yaitu donat yang berbentuk bulat tanpa lubang di tengahnya, serta memiliki banyak varian rasa. Dalam sehari, produksi donat yang kami hasilkan sebanyak 200 buah dengan 3 inovasi rasa berbeda, yaitu coklat, stroberi, dan tiramisu. Sehingga dapat diprediksi dalam 1 bulan kami dapat menjual sebanyak 5.000 donat dengan harga bahan baku per buahnya Rp1.700 dan harga jual penjualnya sebesar Rp3.000. Laba bersih yang dihasilkan adalah sebesar
sebesar 5.350.000 untuk per bulannya. Tempat usaha ini direncanakan di pinggir jalan. Lokasinya saya pilih karena tempatnya sangat strategis, ramai pelajar dan masyarakat berlalu lalang sehingga banyak pelajar dan masyarakat tertarik untuk membelinya. Untuk target pasarnya yaitu masyarakat umum dan pelajar yang berdomisili di sekitar jalan Pujasera-Saki. Berdasarkan survei yang saya lakukan, di sekitar Pujasera-Saki belum ada usaha yang menjual produk yang sama. Dalam jangka panjang, saya yakin usaha ini berpotensi untuk dikembangkan dan dibuka cabang di tempat yang berbeda. Untuk strategi pemasaran, slogan You Are Donut adalah momen match leader. Pembuatan global barang yang unik dan menarik, menerima pesanan untuk acara, promosi yang akan dilakukan itu melalui jaringan sosial media seperti story WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Pamflet, dan brosur. Komentar pelayanan kami adalah melayani sepenuh hati dengan makanan yang bersih dan bergizi. Untuk analisis SWOT, strength atau kekuatan, donat Bomboloni memiliki varian rasa yang beragam sehingga menarik minat pembeli. Memiliki kualitas produk yang baik dan higienis serta tidak menggunakan bahan pengawet. Harga yang kompetitif dan memberikan pelayanan yang memuaskan. Weakness atau kelemahannya, donat Bomboloni tidak memakai bahan pengawet sehingga memiliki waktu simpan yang terbatas. Sehingga pengusaha harus tahu target produk yang akan dijual setiap harinya untuk menghindari produk yang terbuang. Persaingan yang semakin ketat sehingga pengusaha harus mampu menghadapi kompetitor dengan konsep yang lebih menarik lagi. Untuk opportunities atau peluangnya, dengan perkembangan teknologi, maka pemasaran secara online dapat dilakukan melalui jaring sosial media dan melalui aplikasi pengiriman makanan. Potensi untuk memperkenalkan varian baru produk. Dan untuk trik atau ancamannya, perubahan tren makanan yang tidak dapat diprediksi dapat membuat minat konsumen terhadap donat Bomboloni menurun, sehingga pengusaha harus selalu peka terhadap perubahan tersebut. Dan yang terakhir, perubahan pola konsumsi dan ketidakstabilan harga bahan baku di pasar dapat menjadi ancaman bagi kelangsungan usaha donat Bomboloni. Aspek sumber daya manusia untuk menjalankan usaha donat Bomboloni ini, saya dibantu oleh seorang karyawan yang akan mengolah dalam proses produksi dan pemasarannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan biaya produksi dan kebutuhan modal. Biaya bahan baku untuk 200 donat per hari. Yang pertama, tepung terigu protein tinggi 4 kg dan biaya per kilo 12.000, jadi totalnya 48.000. Telur 16 butir dengan biaya 1.500, jadi totalnya 25.000. Mentega 1 kilo dengan biaya per kilo 15.000, jadi total biayanya adalah 7.000. Lagi 4 bungkus dengan biaya 5.000, jadi total biayanya adalah 20.000. Susu bubuk 120 gram dengan biaya 10.000, jadi totalnya adalah 10.000. Iya. 1 kilogram dengan biaya 10.000, jadi 10.000. Ubi ungu 1 kilogram dengan biaya 10.000, jadi totalnya adalah 10.000. Gula merah 1 kilogram 24.000, jadi totalnya 25.000. Gula pasir 400 gram dengan biaya 6.000, jadi totalnya adalah 6.000. Selai coklat 500 gram dengan biaya 8.000, jadi totalnya adalah 16.000. Selai stroberi 500 gram dengan biaya 8.000, jadi totalnya adalah 16.000. Tiramisu
dengan biaya 12.000, jadi totalnya adalah 25.000. Minyak goreng 1 liter dengan biaya 15.000, jadi totalnya adalah 15.000. Gula halus 500 gram dengan biaya 10.000, jadi totalnya adalah 10.000. Kotak kue 200 pieces dengan biaya 500, jadi jumlah biayanya adalah 100.000. Jadi total biaya bahan baku untuk 200 donat per hari adalah 340.000. Produksi dan biaya bahan baku donat tiap hari memproduksi 200 buah donat Bomboloni. Jadi tiap bulan dalam 25 hari adalah memproduksi 5.000 buah. Biaya bahan baku persatuan produk adalah 1.700. Biaya bahan baku per bulan 5.000 buah adalah 8.500.000 rupiah. Kebutuhan modal. Biaya investasi. Food potato 1 unit dengan biaya 400.000 rupiah, jadi jumlahnya 400.000 rupiah. Kompor 1 unit 300.000 rupiah, jadi jumlahnya 300.000 rupiah. Gas LPG 1 unit biaya 150.000 rupiah, jadi jumlahnya adalah 150.000 rupiah. Mixer 1 unit dengan biaya 200.000 rupiah, jadi jumlahnya adalah 200.000 rupiah. Spatula 2 unit dengan biaya 30.000 rupiah, jadi jumlahnya adalah 60.000 rupiah. Lontong 3 unit dengan biaya 10.000 rupiah, jadi jumlahnya adalah 30.000 rupiah. Panci penggorengan 1 unit dengan biaya 300.000 rupiah, jadi jumlahnya adalah 300.000 rupiah. Total 1.540.000 rupiah. Biaya operasional per bulan. Biaya bahan baku 1 bulan atau 25 hari adalah 5.000 buah dengan biaya 1.700, jadi jumlahnya adalah 8.500.000 rupiah. Biaya tenaga kerja 1 orang dengan biaya 1 juta, jadi jumlahnya adalah 1 juta. Biaya pemasaran atau brosur 200 lembar dengan biaya 1.000 rupiah, jadi jumlahnya adalah 200.000 rupiah. Subtotal 9.700.000 rupiah. Jadi total kebutuhan modal adalah 11.140.000 rupiah. Proyeksi pendapatan biaya. Penjualan per bulan untuk 25 hari adalah 5.000 buah dengan jumlah 3.000, total 15 juta rupiah. Biaya produksi bahan baku 5.000 buah kali 1.700, jadi jumlahnya 8.500.000 rupiah. Biaya tenaga kerja 1 orang dengan jumlah biaya 1 juta. Biaya pemasaran dan kemasan dalam 25 hari adalah 200.000 rupiah. Total biayanya adalah 9.700.000 rupiah. Jadi keuntungan yang didapat dalam penjualan donat Bomboloni sebesar 5.300.000 rupiah. Sekian presentasi dari kami. Apakah Ibu ada yang ingin ditanyakan? Kami persilakan. Presentasinya sudah sangat bagus, namun ada beberapa yang ingin kami tanyakan. Bagaimana cara Ibu menentukan harga jual per unitnya? Nah, baik, izin menjawab. Bagaimana kami menentukan harga jual per unitnya? Itu dari total biaya produksi perharinya, yaitu 340.000 rupiah. Dan total produksi perharinya itu 200 buah. Jadi 340.000 dibagi dengan total produksi untuk perharinya itu 200 buah. Jadi total biaya bahan baku persatuan produknya 1.700 rupiah.
Sedangkan kami menginginkan laba 1.300 rupiah. Jadi harga jual per satuan unitnya itu jumlah 3.000 rupiah. Demikian jawaban dari kami. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya saya ingin tanyakan bagaimana ibu bisa menentukan harga laba sebesar itu. Baik, kami akan menjawab bagaimana kami mendapatkan keuntungan sebesar itu. Total produksi tiap hari adalah 200 buah dan tiap bulan memproduksi 5.000 buah. Penjualan per bulan dalam 25 hari adalah 5.000 buah dikali 3.000 buah jadi penjualan per bulan adalah 15 juta rupiah. Kemudian dikurangi biaya produksi yang terdiri dari bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya pemasaran dan kemasan. Dengan total biaya 9.700.000. Jadi keuntungan yang didapatkan adalah 5.300.000 rupiah. Demikian jawaban dari kami. Terima kasih atas presentasi yang sangat menarik. Silakan bisa berbagi. Demikian presentasi dari kami. Bagaimana tanggapan Ibu mengenai usaha kami? Berdasarkan pengamatan kami, saat Ibu menjelaskan usaha itu sangat menarik sekali dan sepertinya memiliki prospek yang bagus di masa yang akan datang. Namun, perlu kami evaluasi kembali dengan tim dan kami bahwa usaha Ibu layak atau tidak untuk dipinjami modalnya. Baiklah Bu, segera hubungi kami jika proposal kami sudah dievaluasi ya Bu. Besar harapan kami agar pihak bank bisa memberikan pinjaman modal kepada kami agar kami lebih bersemangat lagi dalam berwirausaha. Baik, Bu, akan segera kami kabari. Baik, kami undur diri ya Bu. Mohon maaf telah mengganggu waktu kerjanya. Tidak apa-apa, semoga sukses untuk usaha Anda ya Bu. Terima kasih, saya undur. Silakan.